Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kepada guru-guru pendidikan anak usia dini. Ya, Eh, kenalkan saya Tono Rahmat dan saya kali ini akan memberikan materi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di pendidikan anak usia dini. Ya, dan kita tahu bahwa tidak tidak semua guru-guru di Nusantara ini atau di Indonesia ini yang eh, belajar dengan menggunakan YouTube, channel YouTube untuk memahami tentang notasi musik, ya. Dan notasi musik memang tidak diperuntukkan untuk siswa-siswa atau murid-murid di pendidikan anak usia dini. Jadi video ini hanya diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu guru yang mengajar di pendidikan anak usia dini. Ya, jadi bukan untuk diberikan kepada murid-muridnya. Mengapa? Karena pada masa anak usia dini ini biasanya mereka belum perlu untuk memahami notasi musik, ya. Dan di pendidikan anak usia dini ini biasanya anak-anak itu hanya meniru, ya, meniru dari bapak ibu gurunya dalam bermain musik, ya, misalnya bernyanyi sambil bermain atau memainkan alat-alat musik sederhana gitu, tapi yang mengajarkan secara lisan adalah bapak ibu gurunya. Nah, sementara bapak ibu guru ini perlu memiliki kemampuan atau pemahaman tentang notasi musik. Dan notasi musik yang berlaku di internasional ada dua. Ya. Yang pertama adalah notasi balok dan yang kedua adalah notasi angka. Notasi bukan untuk dinyanyikan, tapi dia sebagai catatan. Kalau dinyanyikan itu menggunakan yang namanya teori solfa, ya, atau solmisasi. Kalau umum dikenal di sini solmisasi. Misalnya maka nada-nada yang saya bunyikan itu saya nyanyikan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah mensolmisasikan nada-nada yang kita dengar. Tetapi kalau di catatannya atau disebut notasinya itu ada dua jenis, ada notasi angka dan notasi balok, ya. Nah, notasi angka sesungguhnya bukan untuk kebutuhan permainan alat musik seperti untuk melodika, ya, atau untuk recorder. Kalau di sekolah dasar itu biasanya dikenal adanya nama alat musik melodika, ya, atau recorder, ya. Recorder ini dalam bahasa lain atau dalam istilah lain disebut block flute, ya. Nah, juga untuk alat-alat musik yang lain seperti gitar misalnya, itu tidak menggunakan notasi angka, ya. Gitar, melodika atau recorder tidak menggunakan notasi musik angka, ya, tidak menggunakan notasi musik angka. Karena notasi musik angka sejarahnya adalah
untuk bernyanyi, untuk vokal. Misalnya angka 1 di dalam notasi angka itu disebut do. Angka 2 disebut re, angka 3 disebut mi, angka 4 disebut fa, angka 5 disebut sol atau dinyanyikan sol gitu ya. Kemudian angka 6 la, angka 7 si, dan angka 1 pakai titik di atas itu do yang lebih tinggi. Ya, misalnya kalau ini do yang biasa tidak menggunakan tanda titik, maka nah ini ketemu lagi do yang berikutnya adalah menggunakan angka 1 pakai tanda titik di atas angkanya. Nah, itu biasanya notasi angka ini bukan biasanya ya, memang awal sejarahnya diperuntukkan untuk vokal atau untuk bernyanyi, bukan untuk notasi alat musik. Ya, bukan untuk notasi alat musik. Nanti saya akan jelaskan dalam video berikutnya mengapa demikian gitu ya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan memahami notasi balok ya. Memahami notasi balok. Kita awali dengan mengenal para nada. Para nada dalam beberapa buku berbahasa Indonesia yang lain kadang disebut sebagai balok not, ya, balok not, atau di dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Indonesia biasanya di buku-buku yang dulu-dulu ya, yang lama-lama itu disebut sebagai sangkar nada. Jadi para nada, balok not atau sangkar nada itu sama saja, yakni garis horizontal yang jumlahnya ada 5, disusun dari bawah ke atas. Kita bisa perhatikan pada gambar tentang para nada ya. Di gambar ini ada 5 garis horizontal yang ditarik secara horizontal. Kemudian di antara garis-garisnya kita lihat di dalam gambar ada yang jarak ya, ada ruang. Nah, ruang atau jarak itu disebut sebagai spasi ya, disebut sebagai spasi. Nah, spasi di dalam para nada atau balok not atau sangkar nada ada 4 spasi. Makanya para nada itu memiliki 5 garis dan 4 spasi. Ya. Para nada disebut juga sangkar nada atau disebut juga sebagai balok not. Perhatikan pada gambar. Lalu bagaimana kalau kita ingin melatih tanpa menulis ya, tanpa menuliskan para nada? Kita bisa menggunakan jari-jari tangan kita. Dari jari tangan kita yang terdiri dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol ini dianggap sebagai garis para nada. Sementara spasinya adalah sela-sela di antara jari. Misalnya antara kelingking dengan jari manis kita katakan ini spasi. Ya, antara jari manis dengan jari tengah ini kita katakan spasi. Antara jari tengah dengan telunjuk kita katakan juga spasi. Antara telunjuk dengan jempol kita katakan juga sebagai spasi. Jadi kalau saya menggunakan ini jari tangan saya dengan cara demikian, ini adalah seolah-olah kita memahaminya sebagai para nada. Ya, ini untuk belajar saja, untuk kita melatih, ya, melatih kenal dengan para nada. Nah, garis paling bawah itu disebut garis pertama. Ya, kalau di jari saya itu kelingking ya, kelingking. Kemudian spasi pertama
Spasi pertama antara kelingking dengan jari manis. Jari manis ini kita anggap sebagai garis kedua. Kemudian di atas jari manis, yaitu antara jari manis dengan jari tengah, kita sebut sebagai spasi kedua. Kemudian jari tengah kita anggap sebagai garis ketiga. Berikutnya antara jari tengah dengan telunjuk, ini ada jarak. Ini bisa kita sebut atau kita anggap sebagai spasi ketiga. Kemudian telunjuk ini kita anggap sebagai garis keempat. Dan berikutnya antara telunjuk dengan jempol, ini kita anggap sebagai spasi keempat. Dan jempol adalah garis kelima. Kita coba latih ya. Kalau ini adalah garis, ya ini adalah garis pertama. Kalau ini yang saya tunjuk ya adalah garis, ya kita anggap ini adalah garis ketiga. Ya. Kemudian saya tunjuk ini garis keberapa? Ya, ini adalah garis kelima. Ya, ini adalah garis kelima. Jadi kalau diurut, garis satu ini paling bawah, garis kedua di atasnya, garis ketiga di atasnya lagi, garis keempat di atasnya, dan paling atas adalah garis kelima. Seperti pada gambar. Ya. Para nada demikian cara penyebutannya. Jadi garis pertama ada di paling bawah. Di atasnya ada garis kedua, atasnya lagi ada garis ketiga, di atasnya lagi adalah garis keempat, dan di atasnya lagi adalah garis kelima. Kemudian di antara garis-garis itu kita sebut spasi. Di antara garis pertama dengan garis kedua kita sebut spasi pertama. Ya. Di antara garis kedua dengan garis ketiga kita sebut spasi kedua. Di antara garis ketiga dengan garis keempat, kita sebut spasi ketiga. Dan di antara garis keempat dengan garis kelima, kita sebut sebagai spasi keempat. Ya. Jadi sebetulnya mudah ya, kalau kita mau memahami para nada. Bisa kita andaikan dengan tangan kita yang memiliki jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Ini untuk pengandaian, ya, seolah-olah ini adalah para nada, ya, seolah-olah adalah para nada. Ini bisa dilatih sambil rebahan, ya, sambil iseng-iseng menunggu, gitu ya, menunggu antrian misalnya. Kita bisa main-main sendiri gitu ya, bermain-main sendiri. Garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5, spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Atau bisa kita belajar berpasangan dengan teman. Ya, kita bermain kuis gitu ya. Teman kita suruh menebak, ini garis berapa? Ini garis berapa? Gitu ya. Ini garis berapa? Oh, ini garis 1. Ini garis berapa? Oh, ini garis 4. Ini spasi kedua. Ini spasi keempat. Ini adalah garis kedua. Begitu ya. Jadi bisa bermain tebak-tebakan dengan teman. Ini tahap awal untuk kita memahami notasi balok atau balok not, ya, atau sangkar nada, ya. Para nada, kemudian istilah lain dari para nada adalah balok not, dan istilah lainnya adalah sangkar nada. Ini adalah langkah awal sekali untuk kita memahami notasi balok, yaitu para nada. Nah, dari para nada itulah maka kita bisa nanti letakkan
not-notnya. Ya, not-notnya nanti kita bisa letakkan. Sekarang kalau saya katakan ini adalah not yang ada di garis pertama, maka ini not garis pertama, yang ini berarti ada not di atas garis pertama. Di manakah itu? Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Jadi, kalau notnya bunyinya ini di garis pertama, maka yang ini adalah not yang ada di atas garis pertama. Di manakah letaknya? Nanti kita akan pelajari. Kenapa demikian? Kita bisa memahaminya begini. Kalau ini yang tadi ada di garis pertama, kemudian kita dengarkan baik-baik, ini bunyinya lebih tinggi. Bunyinya lebih tinggi daripada ini. Tuh kan, lebih tinggi ya. Ini yang ada di garis pertama. Kemudian kalau ini, berarti yang ini lebih tinggi bunyinya daripada yang ini. Maka meletakkan notnya tentu saja harus di atas dari not ini. Maka disebut ini adalah not yang lebih tinggi daripada not yang ini. Ya. Kita pahami misalnya tinggi itu di atas. Ya, tinggi itu ada di atas. Gitu ya. Misalnya kita andaikan rumah itu memiliki tingkat 5. Maka tingkat 5 itu lebih tinggi daripada tingkat 2. Maka posisinya kan tingkat 5 itu ada di atasnya tingkat 2. Karena dia lebih tinggi. Begitu juga ini kepada ini. Maka peletakannya nanti di paranada dia lebih tinggi daripada ini. Atau dengan kata lain, ini lebih rendah daripada ini. Peletakannya bagaimana? Ya, peletakannya nanti tentu saja kalau ini ada di garis kedua misalnya di paranada, maka ini lebih rendah daripada ini, maka peletakannya tentu saja ada di bawah not yang ada di garis kedua. Itu ya. Jadi memang itu hal yang sesuai dengan konsep tinggi rendah untuk not-not yang diletakkan di paranada. Jadi not-not yang diletakkan di paranada itu juga membantu kita untuk mengenal nada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah ya, dengan kehadiran paranada. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan notasi angka ya, yang memiliki simbol atau tanda angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita susah membedakan. Karena dia berada dalam garis yang sama, dalam jajaran yang sama, horizontal. Maka angka 1 dan angka 2, serta angka 3 dan seterusnya, pada notasi angka, seolah-olah tidak ada bayangan atau secara visual penglihatan kita tidak bisa membedakan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah kalau dengan notasi angka. Oleh karena itu biasanya belajar musik dengan notasi angka seringkali menyebabkan solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu tidak dinyanyikan
sesuai ketinggian atau kerendahan nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, jadinya kacau. Karena kalau kita membaca dengan notasi angka, memang akan sulit membayangkan tinggi dan rendahnya. Berbeda dengan notasi balok. Karena posisi notnya atau nadanya itu jelas. Oh, ini ada di atas. Oh, ini lebih rendah. Oh, ini lebih tinggi. Itu kelebihan dari notasi balok ketika kita memahami pertama kali tentang fungsi dari para nada. Ya, fungsi dari para nada. Oke, jadi sekali lagi kita bisa memahami notasi musik, dalam hal ini adalah notasi balok, mulai dari para nada. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk latihan kita bisa menggunakan jari tangan kita. Ya, jari tangan kita. Kelingking itu dianggap sebagai garis pertama, kemudian jari manis dianggap sebagai garis kedua, jari tengah dianggap sebagai garis ketiga, telunjuk dianggap sebagai garis keempat, dan jempol dianggap sebagai garis kelima. Sementara di antara jari-jari itu kita sebut sebagai spasi. Hitung dari paling bawah spasi 1, kemudian spasi 2, kemudian spasi 3, kemudian spasi 4. Ya, ini adalah para nada. Sehingga kalau kita main nada-nada yang kita tahu, oh itu sebetulnya nanti di para nada, nada-nada tersebut sebagai not yang diletakkannya tidak sama. Posisinya berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang di antara tinggi dan rendah. Ya. Baik, video kali ini saya akhiri. Nanti kita lanjut kepada video berikutnya. Dan jangan lupa selalu berlatih untuk mengenal para nada seperti yang tadi saya sampaikan. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Salam.